Selamat siang. Su awali perjumpaan kita dengan sebuah lagu. Ketika kau tak tentu arah, hilang arah dalam kesendirian, tak temukan jalan, selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah astungkara. Ya, dulu Suhu ndak hafal liriknya, tapi iramanya bagus ya. Kita disuruh bersyukur, pasti ada jalan kalau kehendak Tuhan. Oke, semoga Suhu jumpai adik-adik viewer semua dalam keadaan sehat ya. Video kali ini ya, Suhu ingin sekali ya memberikan saran, masukan, kemudian nasihat kepada viewer ya, pada adik-adik para baik pendukung maupun pembenci Dayana, Vicky Naki dan Dayana ini ya. Kemarin sudah manajer Vicky Naki, manajer Dayana, sekarang khusus kepada para pemirsa, para penonton video ini, para adik-adik semua. Apa itu? Ya, jadi begini. Menurut Suhu, sekali lagi ya, setiap peristiwa itu pasti ada hikmahnya. Fenomena Vicky Naki dan Dayana ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Jadi kita para penonton, para pemirsa, para viewer Vicky Naki dan Dayana ini harus juga cerdas, harus juga bisa menarik pelajaran apa yang kita dapat dari peristiwa ini. Pasti seru ini karena pelajaran ini sangat berguna kepada adik-adik, bermanfaat kepada adik-adik. Bentar ya. Insya Allah astungkara, insya Allah ada jalan. Ada jalan yang terbaik. Baik, kita lanjut saja ya. Pelajaran pertama yang bisa kita petik dari peristiwa dari fenomena Vicky Naki dan Dayana ini adalah betapa pentingnya penguasaan bahasa. Benar kan? Jadi ini sudah real ya. Seorang Vicky Naki yang biasa-biasa saja awalnya, tapi karena menguasai bahasa asing, bahkan ada 5 bahasa artinya dikuasai itu, menjadikan dia seorang miliarder, menjadikan dia seorang selebritis. Jadi hikmah pertama yang kita bisa petik adalah buat adik-adik semua, anak-anakku, segeralah meniru Vicky Naki, segeralah menguasai bahasa, pelajarilah bahasa. Minimal Anda harus bisa berbahasa Inggris. Minimal
secara bagus. Sebaiknya memang ada bahasa tambahan selain bahasa Inggris, 2 bahasa minimal. Nah, ini sekarang Suhu kasih contoh real ya, di samping fenomena peristiwa Vikinaki, contoh real yang terjadi di Bali, yang di Bali terjadi. Kebetulan anak Suhu, ponakan ya, dia kerja di sebuah hotel bintang 5 di Nusa Dua. Ada penerimaan karyawan, kebetulan dia menjadi tim seleksi, ikut jadi tim seleksi. Yang dicari adalah seorang asisten manajer. Kemudian ribuan pelamar dari Bandung ada, dari Jakarta, bahkan dari Pulau Batam ada, ribuan ini. Dari Bali khususnya banyak sekali, dari seluruh daerah. Ternyata owner atau manajer meminta diseleksi, dicari 2 orang, tapi minta di dalam ini minta diseleksi 6 orang. Jadi ada diminta 6 kandidat terbaik. Kemudian keponakan bilang, luluslah 6 orang seleksi, nilainya 9 ada 2 orang, nilainya 8 ada 2, dan nilainya 7,5 ada 2. Yang nilainya 9 ini ijazahnya S2 pariwisata. Yang nilainya 8 ijazahnya sarjana pariwisata. Dan yang nilainya 7,5 cuma ini adalah dia lulusan D3 pariwisata, lulusan Bali dia. Insya Allah astungkara you find a way. Apa yang terjadi? Yang lulus ternyata yang 2 orang lulusan D3 yang nilai seleksi administrasi, seleksi wawancara hanya 7,5. Kenapa dia lulus? Jadi owner, manajer memutuskan untuk menerima 2 orang ini karena 2 orang ini di samping perfect menguasai bahasa Inggris, dia menguasai bahasa Mandarin yang satu, dan yang satu menguasai bahasa Korea. Yang nilainya 9 secara administrasi, secara tes tertulis semuanya itu gugur oleh orang tamatan D3 pariwisata yang menguasai lebih dari 1 bahasa. Jadi artinya apa? Hikmah yang kita bisa petik dari Vikinaki dan Dayana ini adalah adik-adik harus mulai belajar bahasa asing. Insya Allah nggak sulit kok belajar bahasa itu. Yang penting ada kemauan, ada semangat, dan disiplin, pasti bisa. Nah, ini ada contoh real lagi ya. Ini maaf ya, Su agak kepo sedikit. Ini menyangkut anak-anak Suhu. Jadi Suhu punya anak 3, 1 perempuan, 2 laki-laki. Ketiga-tiganya perfect bahasa Inggris. Tidak tahu ya, mungkin karena arahan Suhu juga mereka menguasai bahasa. Anak yang kedua baru saja lulus dia di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara Jakarta, STAN Jakarta. Dia lulus juga karena kemampuan bahasa Inggrisnya top. Insya Allah. Kemudian anak yang ketiga, ya maaf guru cerita ini ya, kebanggaan guru sebagai orang tua ya. Di SMP dia ranking number 2, tapi secara pelajaran ranking number 1 dia. Kemudian karena ada aturan zona, dia tidak bisa diterima di sekolah favorit. Jadi di kota kami itu ada sekolah SMA Negeri 1, sekolah favorit. Semua orang berlomba-lomba ke sana. Sekolah SMA Negeri 1 ini memang sekolah unggulan. Gubernur Bali sekarang ini adalah alumni SMA 1. Bahkan Danjen Kopassus itu alumni dari SMA 1. Mantan Danjen Kopassus itu ya, orang Bali. Nah, apa yang terjadi? Alhamdulillah, anaknya Suhu ini secara zona tidak bisa masuk, tapi secara prestasi dia bisa masuk gara-gara anakku ini pernah menjuarai lomba bahasa Inggris tingkat provinsi. Gara-gara prestasi bahasa Inggris dia bisa sekolah favorit.
Oke, nah, itu beberapa hikmah yang bisa kita petik ya, bahwa adik-adik harus mulai belajar bahasa. Kedepannya globalisasi itu, penguasaan bahasa itu penting. Terutama adik harus cerdas ya, bisa memilih bahasa-bahasa yang menjadi tren dunia. Siapa yang menguasai dunia 10 tahun ke depan? Siapa? Tahu enggak adik-adik? Kalau menurut hasil penelitian survei, yang menguasai dunia adalah negara China. Sya'ala. Jadi benarkan ada, walaupun seorang Bali ya, saya tahu juga ada sabda dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Apa benar begitu ya? Maaf ya. Jadi apa? Sudah diramalkan bahwa Cina itu akan menguasai dunia. Baik ya, itu hikmah pertama. Hikmah kedua adalah, anak-anakku, adik-adikku adalah, hikmah kedua dari itu adalah, sebisa mungkin janganlah sombong. Tuhan tidak suka orang sombong. Seperti contohnya si Dayana ini, ketika dia puncak karirnya, terlihat agak ego, agak sombong. Kesombongannya itu meruntuhkan karirnya. Mudah-mudahan Vicky Naki tidak sombong ya. Karena orang sombong itu tidak disukai oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hikmah kedua, adik-adik, kalaupun adik-adik sudah pintar, sudah merasa ilmunya cukup, jangan pernah sombong, karena ilmu itu akan terus berkembang. Study never die, kan ada istilah itu. Terus belajar, mengasah diri, mengasah diri. Hikmah kedua adalah, sekali lagi, janganlah sombong ketika adik-adik mampu. Tetap rendah diri, tetap santai, tetap membantu orang. Insya Allah ada jalan. Ada jalan bagi adik-adik yang sekarang terpuruk ya, pandemi begini ya, ekonomi dunia anjlok. Tetap semangat, insya Allah ada jalan, tetap berusaha. Salah satu pesan suhu nih, mungkin sebelum kita akhiri, jangan mudah menyerah. Jangan mudah menyerah, tetap semangat, lakukan yang terbaik. Pasti ada jalan. Sementara ya, itu suhu pelajaran yang bisa kita ambil aja, Suhu baru mengambil 2 poin aja. Sebenarnya masih banyak ya, masih banyak, tapi untuk sementara ini Suhu tidak ingin berlama-lama, nanti ada bosan melihat Suhu ya. Itu motivasi atau pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Vicky Naki dan Dayana adalah bahwa pentingnya penguasaan bahasa, kemudian tidak boleh sombong. Oke, sementara sampai di sini dulu ya adik-adik. Su akan tetap memberi motivasi, ide-ide baru buat adik-adik, agar generasi muda, adik-adik menjadi generasi tangguh, berguna bagi diri sendiri, berguna bagi keluarga, berguna bagi bangsa Indonesia. Oke, Su akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, santi, santi, santi om. Dan terakhir, jangan lupa like and subscribe ya, jangan lupa loh, biar Su tambah semangat. Bye bye, bye bye.